this computer. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Iqmal, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil tugas implementasi kelompok kami, yaitu instalasi dan konfigurasi hub proxy pada sistem Linux. Presentasi ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, arsitektur implementasi yang akan saya jelaskan. Kedua, penjelasan Docker oleh Farhan. Ketiga, penjelasan hub proxy oleh Aib. Keempat, penjelasan web server pada Docker oleh Rifki. Kelima, uji coba load balancer dengan metode round robin oleh Rio. Berikut adalah arsitektur implementasi yang akan kami gunakan. Share screen-nya. Kami melakukan instalasi Ubuntu dengan menggunakan VirtualBox. Di dalam Ubuntu kami instalasi Docker untuk dimasukkan diinstalasi hub proxy. Nah, hub proxy ini bertugas untuk melakukan load balancing terhadap web server yang sudah kami buat, yaitu web 1, web 2, dan web 3. Penjelasan mengenai Docker akan dilanjutkan oleh Kang Farhan. Baik, terima kasih Kang Dana. Untuk penjelasan penggunaan Docker-nya, karena Docker-nya itu ada di dalam VirtualBox gitu ya. Nah, ini tuh jadi menerapkan konsep sistem terdistribusi. Setiap web server akan dijalankan sebagai kontainer dan hub proxy membagi request dengan metode round robin. Browser klien akan melakukan request kepada IP hub proxy yang nanti akan diteruskan kepada web server. Dan web server akan diakses menggunakan nama kontainernya, bukan IP karena berada dalam satu grup network, karena di dalam Docker gitu. Saat salah satu kontainer mati atau web servernya mati, sistem tetap berjalan karena menggunakan mekanisme failover. Nah, untuk penjelasan hub proxy-nya akan dilanjutkan oleh Kang Aib. Silakan. Baik, terima kasih Kang Farhan. Untuk hub proxy-nya kita menginstal di Ubuntu yang sudah dipasang di eh, Docker, yang sudah dipasang di Docker. Saya memasangnya di dalam Docker Compose dan untuk config-nya bisa dilihat di sini. Untuk config-nya global ini, kenapa kita menggunakan stdout? Ini seharusnya menggunakan IP lokal. Ini untuk mengeluarkan lognya ke kontainernya supaya bisa dilihat dari Docker-nya. Terus untuk default-nya menggunakan settingan standar dari template. Lalu front end-nya itu ketika klien memanggil IP apapun atau IP dari hub proxy ini akan diarahkan ke backend server yang sudah kita daftarkan di sini dengan metode balance round robin yang tadi dijelaskan oleh Kang Dana. Lalu di sini seharusnya kita menggunakan IP web server dan lain-lain yang biasanya kita menggunakan nama kontainer karena di dalam Docker. Baik, untuk proxy ini sendiri yaitu load balancing web server. Jadi ketika salah satu web server mati, web server lainnya akan membackup langsung muncul sebagai front end. Eh, untuk HTML-nya sendiri akan dijelaskan oleh Kang Rifki. Silakan. Oke, terima kasih Kang Alif. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan web server yang dijalankan menggunakan Apache di Docker pada sistem kami. Pada proyek ini, web server tidak dijalankan langsung di dalam sistem operasi Ubuntu, melainkan di dalam kontainer Docker. Lalu, untuk setiap kontainer, setiap kontainer akan menjalankan satu web server. Web server yang digunakan adalah Apache yang dikemas di dalam kontainer. Lalu dengan Docker, konfigurasi web server menjadi
lebih konsisten karena setiap kontainer menggunakan image dan konfigurasi yang sama. Kontainer web server ini berfungsi untuk melayani request HTTP yang diteruskan oleh HA proxy sebagai load balancer. Lalu klien tidak mengakses kontainer secara langsung, melainkan melalui HA proxy. Lalu setiap kontainer pada web server menampilkan halaman HTML yang berbeda. Sehingga saat dilakukan refresh melalui IP HA proxy, dapat terlihat bahwa request didistribusikan ke server yang berbeda. Lalu jika salah satu kontainer atau virtual mesinnya dimatikan, kontainer pada server lain yang masih aktif akan tetap dapat melayani request. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mendukung konsep load balancing dan failover. Dengan menjalankan web server di dalam Docker container, sistem akan menjadi lebih ringan, terisolasi, dan mudah dikelola dalam lingkungan yang terdistribusi. Lalu untuk uji coba load balancer dengan metode round robin akan dijelaskan oleh Kang Rio. Mangga Kang Rio. Baik. Mungkin ini adalah web 1. Ketika di refresh, dia akan pindah dan kita tadi katakan itu kita harus kan dia tidak akan muncul kontrol ini web ini matikan di refresh web server 2 tidak ada ya web server 1 dan web server 3 itu kelebihannya itu sederhana dan mudah dihitung. Baik, seperti itu saya kembalikan lagi ke Baik, terima kasih Kang Rio. Begitu Pak, Alhamdulillah uji coba yang kami lakukan atas instruksi Bapak sudah selesai. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Semoga segala ilmu yang telah Bapak berikan dapat kami implementasikan, dapat bermanfaat untuk kami dan juga lingkungan kami, tempat kerja kami sekitar kami dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.